Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan api yang menerangi jalan manusia. Mitos dan sejarah Sumba Timur menuturkan asal-usul manusia purba sebagai ziarah panjang dan sakral. Leluhur diyakini datang dari langit, dari seberang, atau muncul dari perut buana. Kisah lisan ini berkelindan dengan temuan empiris. Leluhur Sumba sesungguhnya berasal dari arus migrasi bertahap sejak prasejarah hingga awal sejarah. Dalam perjalanan waktu yang berabad-abad, mereka bermufakat, melahirkan norma serta tatanan yang meneguhkan harmoni kehidupan. Kepercayaan Marapu yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sumba termanifestasi dalam ragam ekspresi budaya seperti ritus, adat istiadat, tenun ikat, dan kubur megalit. Setidaknya, jejak Neolitikum menjadi rujukan utama tentang peradaban Sumba. Hingga akhirnya pada bulan Mei 2024 ditemukan objek diduga cagar budaya berupa gua hunian purba di Mananga, Marapu. Ekskavasi di situs Gua Mananga, Marapu, penelusuran jejak Homo sapiens awal di Pulau Sumba, merupakan tema besar kegiatan penelitian awal. Sebagai ruang sakral, tim menemui para tokoh adat untuk menyampaikan tujuan sekaligus permohonan izin pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan persetujuan melalui ritual laku tanji. Nam jadi tim wen papan. Kenapa dari mana ikan? Meda kita tahu ya na gambar lima na liang sama na Marapu. Kami menemukan di sini satu potensi yang sangat langka yang belum pernah ditemukan di Sumba, yaitu berupa gua yang ada tap tangan. Jadi sejarah penemuan ini cukup panjang karena waktu itu teman-teman dari pariwisata, Pak Gusti, Om Gusti, dan teman-teman menyinggung kalau pernah ada isu ditemukan tap tangan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, sehingga kami membalas dengan respon ini harus diteliti. Kemudian dari pihak dinas akhirnya ke Bali menyampaikan untuk kerjasama dengan universitas tempat kami bekerja. Akhirnya kami membalas dengan satu penelitian yang untuk menindaklanjuti pentingnya objek ini. Sebelum ekskavasi pertama menyingkap lapisan tanah, suasana hening menyelimuti gua. Tim lapangan berdiri dalam lingkaran kecil, menerima arahan dan petunjuk dengan penuh hikmat. Setiap kata yang terucap menjadi pengingat bahwa pekerjaan ini bukan sekedar menggali, melainkan menyibak tirai waktu yang telah berabad-abad tertutup debu sejarah. Alat ini kalau bisa jangan digunakan. Instruksi tentang penggunaan peralatan disampaikan dengan cermat, sebab satu goresan yang keliru dapat merusak benda temuan yang merupakan jejak kehidupan masa lampau yang rapuh. Speed pertama biasanya bisa kita kupas 15. Kenapa 15? Karena stream level di sini itu naik 5 cm dari permukaan tertinggi. Jadi tanah yang kita akan gali itu adalah 10 cm. Dengan menerapkan prosedur penelitian arkeologi, proses ekskavasi berlangsung selama 7 hari dan menemukan beberapa artefak yang memberi petunjuk
bahwa gua tersebut merupakan bekas hunian. Temuan tersebut antara lain kerang sebagai salah satu sumber makanan, arang, pecahan gerabah, dan tulang yang diduga rahang tikus kecil. Ini namanya mandible. Mandible itu rahang bawah. Ini tikus kecil nih. Selain menemukan lukisan dinding berupa cap tangan, juga ditemukan gambar telapak kaki yang menjadi pembeda dengan temuan gua hunian di daerah lain. Di periode sebelum Neolitik, itu mereka tidak mengenal yang namanya besi. Di antara temuan itu, artefak penting yang memancarkan daya tarik tersendiri adalah litik, yang merupakan sebuah peralatan yang terbuat dari jenis batu tertentu yang berfungsi sebagai alat bantu. Dari tangan yang jauh tertinggal di masa lalu, litik kini berbicara kepada kita, mengisyaratkan bahwa gua ini pernah menjadi rumah bagi kehidupan, cerita, dan harapan manusia purba. Menurut Ketua Tim Penelitian dari Universitas Udayana, Kristiawan SSMA, hasil ekskavasi awal mengindikasikan bahwa Mananga Marapu merupakan kawasan hunian dan diperkirakan beragam lapisan budaya memanfaatkan kawasan Mananga Marapu. Ada dua lapisan budaya yang memanfaatkan tempat yang sama dalam satu periode eksisnya rock shelter. Ini kan rock art ya. Pulau Sumba bagi kami adalah laboratorium hidup tradisi megalitik dan budaya Australasia, salah satu yang ada di Indonesia. Dan Gua Mananga Marapu adalah kronik prasejarah yang posisinya sangat penting karena berada pada masa prasejarah dan sejarah yang berlanjut atau masa protohistori. Dan kita masih melihat bahwa budaya tentang Gua Mananga Marapu itu masih hidup hingga saat ini dengan eksistensi dari Marapu. Sebagai temuan baru, maka referensi terkait hal tersebut praktis belum tersedia. Maka pendekatan semiotik yang kaya dalam mitos, legenda, serta ritus Marapu menjadi pijakan awal. Di sanalah teks tanpa aksara tetap hidup, diwariskan lewat ingatan kolektif, dirapalkan dalam kidung purba. Di kampung Padadita, ritual mengejing berdiri sebagai nadi spiritual. Doa dan kidung purba dilambungkan, persembahan dihaturkan, permohonan dititipkan kepada Marapu, perantara menuju Sang Pencipta. Di ruang itulah manusia bertemu dengan yang gaib, yang fana berunding dengan yang baka. Dikisahkan bahwa berabad-abad silam, para leluhur memulai perjalanan panjang dengan menyinggahi beberapa tempat sebelum akhirnya tiba di Tanah Humba. Leluhur Karungguwatu tidak menyinggahi Tanjung Sasar, namun melanjutkan pelayaran dan berlabuh di Mananga Marapu. Selanjutnya, mereka memutuskan untuk menetap dan memanfaatkan gua-gua sebagai hunian. Bongkahan batu besar yang digunakan sebagai tempat ritual diyakini sebagai perahu para leluhur. Menurut para tokoh adat, gambar telapak tangan tersebut merupakan jejak para leluhur atau Marapu utama
yang sangat dihormati serta pantang disebutkan namanya oleh karena keistimewaan juga kesaktian yang dimiliki. Melalui merekalah segala permohonan disampaikan kepada Sang Pencipta saat ritual mengejing dilaksanakan. Bagi kabehu ngeuru karungguatu, olu wayelu, yang merupakan kesatuan dalaru kabehu, yuru watu ummah, kawasan Mananga Marapu, jejak telapak tangan dan kaki pada dinding, temuan gerabah, serta ritual mangejing merupakan satu kesatuan sakral yang memateraikan keyakinan juga pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, membalaru kahilu, mabakulu wamata. Bukan sembarang cap tangan itu ada. Pokoknya kita sakralkan dia saja sebab dia ini terlalu ada hubungannya dengan Marapu ini. Kita hadirkan Marapu dengan Hapu Boko itu. Pada saat kita undang dulu untuk mengikuti mulai dari awal sampai selesai itu acara mengedit. Sehingga pulang dari situ baru kita jual di rumah. Kita langsung selesaikan di rumah sudah. Kang no na napanyon tam no itu yang jejak kakinya. Jejak kaki itu yang kita tidak sebut nama. Karena mereka ini ada lambangnya. Itulah tetap pelunjuk dan galami. Nyapa na multau gua. Ime kan nanu. Kita menuju ke Tuhan yang Maha Esa juga kita tidak karena pemelindungan langit tidak bisa kita sebut sebaran dia punya nama. Kalau siapa yang ketemu itu bekas periuk tanah itu nah. Kalau ketemu itu periuk tanah di situ ada kan? Itu bekas tempat masak obat di atas. Tumbuhan arkeologi di Mananga Marapu yang juga sebagai lokasi ritual leluhur bukan sekedar peninggalan masa silam, melainkan jejak peradaban yang menautkan manusia dengan kosmos. Namun, lukisan dinding yang rapuh dan syarat makna itu kian rentan terkikis oleh waktu. Sehingga upaya perlindungan mendesak dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebagaimana disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, hanya melalui kolaborasi lintas sektor, warisan ini dapat dijaga agar roh kebudayaan tetap hidup, mengalir, dan diwariskan lintas generasi. Pertama-tama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memulai langkah penting melalui ekskavasi objek yang diduga sebagai cagar budaya di Mananga Marapu, Desa Hamba Praing, di mana sinergi yang telah terjalin antara berbagai pihak, yakni pemerintah daerah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, akademisi, BPK Wilayah 16, NTT, terus masyarakat desa setempat dan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pegiat budaya agar terus dipertahankan sehingga memberi dampak yang sangat positif ke depan di dalam upaya kemajuan kebudayaan di negara Republik Indonesia, terlebih khusus di daerah Kabupaten Sumba Timur. Ya, sebagai temuan yang sangat penting yang mendapat atensi dari pimpinan wilayah, dalam hal ini pimpinan daerah, baik Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, dan juga Kementerian Kebudayaan, kami berharap agar ke depan seluruh kegiatan penelitian dapat terkoordinasi dengan baik
dan berjalan dengan baik sehingga terarah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih dan salam. Mendokumentasikan warisan budaya adalah langkah awal menjaga jejak leluhur agar tak hilang ditelan waktu. Arkeologi memberi bukti nyata tentang kehidupan masa silam, sementara ritus adat menjaga makna dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keduanya saling melengkapi. Ilmu pengetahuan merekam fakta, budaya menghidupkan makna. Dari sinilah warisan leluhur tetap bernafas, menuntun kita menemukan titik temu peradaban. Semua itu tergambar jelas dalam lukisan dinding dan ritual mengicing. Warisan budaya tak benda dari tanah Humba yang menyatukan jejak sejarah dengan roh kehidupan.